Puji Tuhan, haleluya. Shalom, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita dalam program Baca Alkitab setiap hari. Kita akan terus membaca Alkitab setiap hari, setiap Senin sampai Jumat, setiap hari untuk kita belajar firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan secara berurutan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab kita di dalam Kejadian 45 ya sekarang, mohon maaf. Kemarin 44, sekarang Kejadian 45. Ya kan, kita harus datang setiap hari kepada Tuhan, kita harus berdoa, kita harus merenungkan firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga melatih suara hati kita untuk mendengar dan hidup kita semakin erat dengan Tuhan, sehingga kita jauh dari dosa dan kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan kita semakin hari disempurnakan oleh Kristus, sehingga kita bisa sama seperti Yesus di dalam kesempurnaannya ya. Saudara, kawan-kawan, kita berjuang supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya, hidup kita serupa dengan Kristus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, Roh Kudus yang selalu membimbing kehidupan kami bersyukur pada hari ini ya Bapa, karena Engkau telah memberikan satu hari lagi kepada kami, satu hari yang indah ini ya Bapa, dan Engkau juga telah menyertai kami dalam tidur kami semalam ya Tuhan. Makasih ya Bapa, itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar lagi kami juga mau membaca firman-Mu Tuhan, mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan pimpin kami, setiap kami Tuhan pimpin, berkati hamba yang akan membacakannya, yang akan merenungkannya juga bersama-sama. Tuhan berikan hikmat kepada kami, Tuhan berikan pewahyuan-Mu atas kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti pembaca firman Tuhan pada hari ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita langsung saja kepada pembacaan Alkitab kita di dalam Kejadian 45. Terusan yang kemarin ya kan. Kita ingat kemarin terakhir saudara-saudara Yusuf datang kembali kepada Yusuf dan akhirnya disuruh pulang, tapi Yusuf memfitnahnya karena memasukkan pialanya, ya kan, piala Yusuf ke karung bahan-bahan makanan. Nah, maksudnya supaya Benyamin bisa tinggal di sana. Akhirnya Yehuda membela Benyamin supaya Yehuda saja yang menggantikan, karena Benyamin adalah anak kesayangannya Yakub juga, dan satu darah, satu ibu dengan Yusuf. Nah, saat ini jadi 45 dari bawah perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya.
Ayat 1, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa ke kami kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun pada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu."
Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun dan juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka mengatakan kepadanya, "Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh Mesir." Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala berkat yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Amin. Nah, kawan, kita dapat belajar ini seperti sinetron, ya kan? Seperti sinetron. Dimana Yusuf dan saudara-saudaranya sudah lama tidak bertemu, akhirnya dia peluk-pelukan, nangis-nangisan gitu ya kan. Saking kangennya, saking mereka juga saling mengasihi satu sama lain, sehingga mereka terharu. Mereka merasakan indahnya kasih dan cintanya antar sesama manusia, bahkan sesama saudaranya satu iman dalam Tuhan Yesus. Jadi kita belajar lagi-lagi dalam hubungan saudara, hubungan keluarga harus baik-baik saja, harus rukun, damai, sukacita, ya kan? Dan akhirnya di sini Firaun pun berbaik hati karena Firaun mengizinkan saudara-saudaranya semuanya sampai hewan-hewan peliharaan boleh datang kepada Mesir, ya kan? Karena di sini dijelaskan bahwa masih ada kelaparan 5 tahun lagi, berarti itu jalan tahun ketiga. Nah, karena Yusuf tidak tega ada tahun kelaparan, akhirnya disuruh ke Mesir karena di Mesir sudah banyak pasokan makanan. Ya kan, karena memang sudah diperingatkan oleh Tuhan sendiri kepada Yusuf. Itu ya kan. Sebenarnya mimpi ini kepada Firaun, tapi Firaun menanyakan artinya kepada Yusuf. Yusuf diangkat, ya kan kawan, yang sebelum kita pelajari kemarin. Nah, yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita pada hari ini adalah yang pertama, jika kita tetap mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang tua, anak kita, mengasihi seluruh anggota keluarga kita tanpa ada dendam, tanpa ada simpan sakit hati gitu ya kan, semua harus melepaskan pengampunan, semua harus hidup damai, hidup sukacita, dan ada saja berkat Tuhan yang Tuhan kasih mungkin dari orang-orang sekitar kita ya kan, seperti ini Firaun
akhirnya menerima saudara-saudaranya serta ayahnya, bahkan hewan-hewan peliharaannya mereka Firaun terima, ya kan. Nah, jadi kalau dalam keluarga kita semua rukun, semua indah, semua damai, semua dalam kasih Kristus, yakinlah ada berkat Tuhan yang spesial yang akan kita terima, ya kan. Jangan sampai dalam keluarga selalu ribut saja. Ada masalah kecil ribut, langsung perang urat itu, ya kan. Bahkan ada yang jadi seperti Smackdown itu, ya kan, pukul-pukul Smackdown. Itu Tuhan tidak senang. Mungkin akan kutuk yang mampir ke rumah kita, kawan, ya kan. Ini kita belajar supaya hidup kita dalam keluarga juga baik-baik saja, rukun-rukun saja, ya kan. Sehingga berkat Tuhan akan mengalir. Bukan hanya berkat Tuhan saja, tapi hikmat dari Tuhan. Tuhan memakai keluarga kita secara luar biasa, ya kan. Jadi itulah kerinduan Tuhan. Itulah kerinduan kita juga sebagai keluarga, sebagai manusia, maunya hidup yang baik, yang rukun-rukun, yang damai, ya kan. Jadi kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, kita juga dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi perjalanan hidup, jangan berbantah-bantah. Ayat 24, Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya supaya janganlah berbantah-bantah di jalan. Jadi dalam kehidupan ini kita jangan mengeluh, jangan berbantah-bantah, jangan menyalahkan Tuhan atas masalah yang terjadi. Kita sabar saja. Jika ada doa kita yang belum dijawab, mungkin tidak dijawab, kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Kalau ya kan, kita jangan mengeluh, selalu bersyukur saja. Karena Tuhan Yesus itu begitu baik. Dan kita harus ingat-ingat kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan sediakan. Sehingga kita akan selalu bersyukur dan kita akan selalu berpegang teguh mengandalkan Tuhan Yesus saja, kawan-kawannya, kan. Amin, kan? Ya, jadi kita belajar selain kita hidup rukun, hidup damai sama antar keluarga, tapi juga jangan mengeluh. Hidup selalu bersyukur saja, ya kan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Kami terus melanjutkan pembacaan Alkitab kami pada hari ini, dan kami dapat mengerti Tuhan untuk alur cerita, alur perjalanan kehidupan dunia ini dari awal, dari Adam dan Hawa. Dan sekarang kami telah belajar tentang Yakub beserta saudara-saudaranya dan ayahnya untuk dapat pergi ikut tinggal di dekat Mesir, yaitu di tanah Goshen. Tanah Goshen dekat Mesir, sehingga mereka, saudara-saudaranya dan ayahnya dapat hidup tanpa kelaparan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami mau hidup sesama anggota keluarga kami. Kami mau hidup rukun, sukacita dalam kasih Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat merasakan berkat-berkat yang luar biasa seperti di tanah Goshen tersebut, ya, sehingga kami tidak kekurangan, tidak kelaparan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, karena Engkau lah yang membangun keluarga itu sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau terus selalu bersyukur, tidak mengeluh, tidak berbantah-bantah
atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami, atas masalah yang kami hadapi. Biarlah kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah, ada berkat-berkat Tuhan yang spesial di balik masalah kami, di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami yang telah kami berbuat Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Berkati kami semua yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati semua kayak Tuhan, dalam usaha, pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam ibu rumah tangga, apapun yang kami kerjakan, dalam pelayanan kami juga. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua ya Bapa. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan jamah kami oleh kuasa biru-biru Kristus. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua ya Tuhan pada hari ini. Hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari kemenangan bersama Kristus. Dan hari ini adalah hari pengalaman kami bersama dengan Yesus. Dan mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam program ini, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan dalam channel ini ya Bapa, dalam setiap programnya Tuhan Yesus memberkati kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, untuk belajar firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih kawan sudah mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya ini memberkati, boleh di subscribe, boleh di like, di share, dan di komen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.